A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atas rancang bangun kepastian daripada ilmu Allah jualah, kita kembali berkumpul di sini dalam rangka melanjutkan materi, yaitu pada malam hari ini masuk kepada materi nilai dan harga iman. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Khairukum ma'antalamal Qur'an wa alamahu. Perlu diingat, khairukum ma'antalamal Qur'an wa alamahu, bahwa saya di sini bukan ustadz, bahwa saya di sini bukan guru. Intinya di sini adalah saya hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bahwa khairukum ma'antalamal Qur'an wa alamahu, seindah-indahnya belajar yaitu mengajarkan kepada yang belum tahu. Nah, jadi intinya kita di sini semua sama-sama belajar. Perlu diingat juga yang selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kita selalu harus menjaga 3 sehat, yaitu yang pertama sehat jasad, sehat hati, dan sehat akal. Sehat jasad yaitu kita jangan memasukkan makanan-makanan yang mengandung racun ke dalam tubuh kita. Sehat hati, jangan iri, jangan dengki, jangan suka berbuat zolim kepada orang lain. Sehat akal, sehat pikiran, sama dengan kita berbuat waras, berarti di sini tidak gila. Baiklah, pada malam hari ini kita melanjutkan kepada materi nilai dan harga. Nilai dan harga kita masukkan kepada di mana pengertian iman. Yang kemarin kita sudah membuka seperti apa pengertian iman, yang masuk kepada kita rujuk kepada hadis Nabi, yaitu apa hadisnya? Al imanu akdun bil kolbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman ialah tambatan hati yang menggema di dalam ucapan dan menjelma ke dalam segenap laku perbuatan. Jadi kita simpulkan bahwa iman itu pandangan dan sikap hidup. Jadi orang yang beriman itu mempunyai pandangan dan sikap hidup. Nah, berpandangan dan bersikap hidup dengan apa? Berpandangan dan bersikap hidup dengan yang hak. Nilai dan harga iman. Kalau kita ambil kepada istilah ekonomi, nilai menurut istilah ekonomi ialah kemampuan yang bisa membuat sesuatu menjadi sedemikian rupa. Kita contohkan, 1 liter beras dapat membuat kenyang 1 atau 2 orang dalam waktu tertentu dan terbatas. Jadi beras bersifat objektif, tidak tergantung kepada suka atau tidak sukanya manusia. Dia objektif, suka atau tidak sukanya manusia, beras itu tetap membuat kenyang. Ya. Ini bicara nilai. Nah, jadi beras itu mempunyai nilai, ya. Terus harga. Harga menurut istilah ekonomi ialah jumlah yang orang rela mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan nilai. Kita contohkan, seseorang mengorbankan uangnya sebesar Rp10.000 untuk mendapatkan 1 liter beras. Uang tersebut hanya berharga, tapi tidak mempunyai nilai. Misalnya, seseorang memakan uangnya sebesar Rp10.000
Apakah uang tersebut bisa membuat kenyang? Atau di sini mempunyai nilai? Apakah uang tersebut bisa membuat kenyang atau uang tersebut mempunyai nilai? Seperti yang digambarkan di atas. Jadi di sini maka harga tergantung. Harga itu tergantung kepada suka atau tidak sukanya manusia. Dengan demikian harga mempunyai sifat subjektif. Jadi tergantung kepada suka atau tidak sukanya manusia, ya. Nah, kalau kita ambil kepada kita punya uang 10.000. Kita mau supaya uang ini bisa mempunyai nilai. Uang ini kan harga. Supaya uang ini bisa mempunyai nilai, maka uang ini kita belikan beras. Berapa harga beras? 10.000. Nah, itu tergantung. Ini kan kita punya harga nih, subjektif kita punya tergantung. Kita mau apa enggak dengan beras itu dengan harga 10.000? Kalau kita tidak mau, berarti kita tidak mendapatkan nilai karena kita tidak mau mengorbankan uang yang 10.000 rupiah. Tapi kalau kita mau mengorbankan uang 10.000 rupiah itu, maka kita akan mendapatkan beras. Apa? Nilai beras ini apa? Bisa membuat kenyang. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak mau dengan beras tadi, nggak mau mendingan gue makan uangnya. Mendingan saya makan uangnya. Berarti apa di situ? Bisa nggak uang tersebut membuat kenyang? Nah, jadi nilai dan harga ini belum sempurna ya, bila kita tidak hubungkan dengan ajaran atau ilmu. Yaitu kita rujuk kepada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 4. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yu'minun. Artinya yang dinamakan mutakin. Yang dinamakan beriman, yakni yang berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang telah diturunkan menurut sunnah Anda. Siapa? Muhammad. Dan yang sama yang telah diturunkan menurut sunnah Anda. Dengan mana mereka meyakini yang demikian bisa mencapai tujuan akhir, yaitu hasanah fi dunia dan akhirat. Nah, jadi ambil kepada ini kan informasi buat Rasulullah Muhammad, ya. Nah, untuk apa? Informasi kepada para sebelum Muhammad, para rasul dan nabi sebelum Muhammad, bahwa mereka itu sama. Di sini tidak aku beda-bedakan di antara rasul-rasulku. Tidak aku bedakan di antara rasul-rasulku. Jadi sama. Seperti yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, yang dengan apa yang kamu laksanakan sekarang sama. Rasul-rasul terdahulu pun seperti itu, ya. Nah, yang namanya mutakin, yang namanya orang beriman itu memang seperti itu. Harus menjalankan yang kayak begitu. Pengorbanannya, nilai dan harga untuk mendapatkan nilai harus mengorbankan, kan gitu. Kalau ambil kepada ini apa? Inna Allaha astara minal mu'minin fu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di situ ya. Nah. Jadi di sini kembali kepada nilai dan harga. Allah tidak hanya memberikan nilai dan harga kepada yang hidup dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul saja, tetapi juga memberikan nilai dan harga kepada yang lain. Nah, kita rujuk pada surat Al-Ankabut 52. Walazina amanu bil batili wa kafaru billah. Dan yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran batil, yang negatif kepada ajaran Allah, Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Apa itu ajaran batil? Bil jibdi wa togut. Apa? Idealis, naturalis. Seperti itu. Nah,
Jadi bil jibti wa togut ini ajaran batil. Nah, idealis, naturalis. Jadi di sini dikatakan Allah juga memberikan nilai dan harga kepada yang bertanggapan negatif. Ya kalau kita ambil kepada bicara orang mau minum minuman, orang mau maksiat, perlu biaya nggak? Perlu pengorbanan nggak? Perlu mengeluarkan harta juga. Bahkan mereka lebih besar loh. Kan begitu. Nah, cuma persoalan di sini dia juga harus berkorban, mengorbankan segalanya untuk memenuhi egonya, keakuannya, seperti itu ya. Nah, baiklah, nanti saya cukup sampai di sini. Nanti apabila ada yang kurang paham, kurang mengerti, nah nanti selanjutnya itu dipertanyakan ya. Tolong dipertanyakan apabila kurang paham dan kurang mengerti. Nah, pada malam hari ini kita tutup dulu materi sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah ketangguhan hidup kita, bisa menambah kekuatan, bisa menambah yang namanya pemahaman kita ya. Baiklah, pada saat ini untuk itu saya akhiri dengan membaca lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi